saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang masih terbaru ya, 3 era terbaru. Kalau kalian lihat video ini tanggal 2 ataupun bukan tanggal 2, bulan 2 tahun 2025 atau bulan 3 bulan 4 ya, boleh. Ya, ini masih termasuk monster era terbaru. Namanya adalah Snivelion ya. Ini saya suka itu untuk efeknya, desainnya itu bagus ya. Kalian lihat di punggungnya itu dia memang kayak siput ya, bentuknya kayak siput, tapi punya air kayak gini ya. Bertingkah dia. Nah, ini namanya Snivelion, eranya masih terbaru. Nah, ini tak sarankan kan, kalian sering tak sarankan, Bang, monster yang bagus untuk push trophy itu apa? Ya kalau mungkin sudah pemain lama ya pakai Ancestor. Kalau belum pemain lama, player comeback, pemain baru main ataupun pemain kelas menengah dan Ancestornya masih kurang ya, kalian pakai Snivelion boleh karena memang eranya masih terbaru ya. Era sekarang yang berjalan bulan 2 2025, era Feral Season 5, dan ini adalah era Historia. Sebelum era Feral itu adalah era Historia. Sebelum Historia adalah era Multiverse ya. Bagus sekali. Ini masih speednya tinggi ya. Ini bisa kalian lihat 14.000. Dia adalah monster yang difokuskan untuk tanker, yaitu tanker yang berelemen natur dan juga bisa memberikan efek healing ataupun penyembuhan darah untuk diri sendiri. Dia juga bisa memberikan efek proteksi atau perlindungan, yaitu dari elemen api dan juga elemen air. Bisa memberikan efek roots juga, jadi membantu supportnya ngekontrol jalannya pertandingan ya. Nah, kalau untuk skill-skillnya seperti biasa, yang ada bintang-bintangnya ini yang sering kali dipakai sama pemain Monster Legend ya. Nah ini. Nah, kita akan bahas untuk elemennya. Elemen natur. Dimana natur dia adalah tanker, dia akan lemah terhadap elemen api. Nah, jadi kalau musuhnya punya tank attacker ya, elemen api, tidak saya sarankan menggunakan Snivelion karena nanti kerusakannya akan berlebih sekali untuk Snivelion ya, karena dia tanker berfokuskan melindungi ya. Jadi tidak saya sarankan kalau ada monster musuh yang pakai elemen itu ya, karena memang elemen itu selalu berputar ya. Nah, dia memiliki trait Taug. Taug itu memiliki peluang 35% kalau dipukul musuh bisa miss atau meleset. Jadi Snivelion punya peluang 35%. Nanti kalau dipukulnya miss, nggak ada kerusakan yang masuk, efek tortur, efek debuff, efek kontrol, nggak ada yang masuk semua. Itu berarti kalian lagi beruntung, 35%-nya lagi menyala. Bang, trait seperti ini bagus tidak? Bagus dong ya. Cuman ada urutannya. Yang pertama itu ada namanya Hardened, peluangnya 20. Dan di atasnya adalah Taug seperti ini. Di atasnya lagi adalah Bulwark ya. Jadi 3 urutan, dia yang tengah sedang ya. Bulwark itu 50%. Dan juga ada pesaingnya trait seperti ini. Contoh, Hardened mempunyai pesaing seperti Demons. Peluangnya 25%, 5% lebih tinggi dari Hardened. Dan juga Demons memiliki kebal dari Burn dan juga Ignite ya. Nah, kalau Taug nggak punya saingan, hanya saja yang di atasnya namanya Bulwark tadi peluangnya 50%, itu punya saingan namanya Super Demons, sama 50% peluangnya juga. Hanya saja Super Demons memiliki kebal dari 2 tortur, yaitu Burning dan juga Ignite ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk trait-trait seperti ini, Hardened, Taug, Bulwark, Demons dan juga Super Demons itu seringnya dikombo dengan skill-skill yang bisa memberikan efek presentasi menaikkan traitnya. Contohnya seperti efek Dazzle dan juga Minor Blind, menurunkan akurasi, kepercayaan diri musuh ataupun penglihatan sebesar 25%, ataupun diberikan efek Blind 50% menurunkan musuh, ataupun diberikan 2 tortur, yaitu berupa Sunstorm dan juga berupa Sunburn. Itu salah satu tortur itu keduanya memiliki 15% pengurangan. Jadi nanti kalau kalian punya Taug ya 35%, mungkin musuhnya diberikan efek Blind 50%. Jadi nanti Snivelion bisa memiliki 85% apa ya, kalau dipukul musuh bisa meleset ya. Jadi musuhnya punya 15% saja. Nah, itu sedikit sekali ya. Jadi nanti ngeselin sekali. Jadi musuhnya nanti akan saling miss kalau memang mukul ke rekan tim kita ya. Itu adalah combo-combo untuk trait seperti ini ya.
Trait kedua level 110 sampai level max, dia bisa mendapatkan efek cooldown immunity. Jadi skillnya itu nggak bisa diaktifkan cooldownnya ya. Contoh, Bang, memangnya ada skill musuh yang bisa memberikan efek cooldown? Ada dong. Contohnya seperti mungkin seperti ini ada Mudproof ya, yang eranya lumayan terbaru juga, cuman sudah mendekati ke lama ya. Dia bisa memberikan efek aktif cooldown untuk skill semua musuh. Jadi skillnya sih seperti Snylorion ini kan ada yang punya cooldown. Nah, ini kayak gini. Skills. Nah, ini cooldownnya 3, skill 2 cooldownnya 2, skill 3 cooldownnya 3, skill keempat cooldownnya 3. Kalau diaktifin itu udah pasti nanti dia nggak bisa ambil giliran karena skillnya lagi aktif semua cooldownnya. Seperti itu ya. Jadi dia kebal seperti itu kalau udah level 110 ke atas. Nah, kalau untuk level 130 ke atas dia kebal dari kontrol, tidak bisa diberikan efek seperti apa ya? Efek stun, freeze, possession, corruption, dan juga baby reservasi, dan juga versi meganya VR juga ya. Jadi bagus ya, dia tidak bisa dikontrol oleh musuh. Itu lumayan bagus sekali ya. Hanya saja kalau lebih baik lagi kebal dari tortur karena dia adalah tanker ya. Nah, skillnya yang terbaik seperti ini, sustaining regrowth, stamina 58, cooldownnya 3. Skill kedua, Weatherwood, stamina 47, cooldownnya 2. Skill ke entah berapa ini, Salvia Salvation, namanya kayak gitu, kayak Terminator, stamina 52, cooldownnya 3. Skill keempat, Swam Lens, namanya itu kayak gimana gitu ya, stamina 53, cooldownnya 3. Nah, cuma ini sih namanya ini kayak Terminator. Nah, ini yang menurut saya yang terbaik. Kita akan bahas untuk efek-efek skillnya seperti ini ya. Kita akan bahas semuanya nanti di Dengwon, sekalian diuji coba. Bagus ini bisa melindungi rekan tim juga. Nah, kalau untuk skill spesial ataupun ultimate ya, dia bisa memberikan kerusakan urutan kedua ya, moderate, berelemen natur untuk satu musuh saja. Untuk semua musuh. Ini kalian lihat, mungkin ini pembuat gamenya lagi pusing ya. Ini keterangannya untuk satu musuh saja, tapi di sini simbolnya untuk satu musuh, tapi keterangannya untuk semua musuh. Kalian lihat, lagi pusing mungkin ya. Nah, dia memberikan kerusakan urutan kedua moderate, berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek kontrol berupa roots, dimana roots ini seperti stun ya. Nah, ini monster musuh akan kalah dalam satu giliran selanjutnya, dan juga memiliki pasif. Kalau musuhnya dipukul itu nggak mungkin miss ya, itu adalah pasif dari roots ya, karena dia diikat ya. Setelah itu dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Jadi semua rekan tim kita kalau ada terkena efek negatif yang warna merah di bawah bar stamina, contohnya ya mungkin terkena efek kontrol juga, efek seperti stun, freeze, baby reservasi, possession, corruption, ataupun terkena efek negatif seperti efek tortur, yaitu sunburn, drowned, quicksand, terus electrified, shock, dan lain-lain, ataupun terkena efek debuff ya, contoh seperti vulnerable, terus ada juga guardon, total blind, daze, minor blind, dan lain-lain ya, banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi dihilangkan semuanya efek negatif. Pokoknya penyakit semua rekan timnya Snylorion itu dihilangin. Setelah itu semua rekan tim kita disembuhin darahnya. Ya memang kalau salah satu mungkin monster rekan kita ada yang dipukul musuh dan darahnya berkurang, itu disembuhin 100%. Jadi dia kayak awal mula masuk game ya, sehat semuanya ya. Itu adalah special skill ataupun ultimate-nya Snylorion. Bagus sekali karena dia memang tanker ya, jadi bisa nyembuhin darah rekan tim, itu juga salah satu kehebatannya ya, ataupun talent, ataupun apa ya, ya pokoknya kayak gitulah kehebatannya. Bukan skill, relik yang pertama mungkin ya bisa tak sarankan memakai efek seperti ini pada Melter Armor, karena dia adalah tanker yang ngedefend. Jadi nanti ini untuk rincinya, bukan rinci sih, inti. Kalau Snylorion pakai pada Melter Armor,
dia kalau dipukul oleh musuh, maka pemukulnya itu akan diberikan efek tortur, yaitu burning ya, seperti itu. Nah, kalau untuk yang kedua ini mungkin bisa dipakai yang bisa menambahkan stamina, boleh seperti ini. Cuman ini kan ancestral ya, jangan dikasih yang obsidian saja karena memang rarity-nya cuma M ya. Nah, mungkin bisa dikasih seperti ini yang nyembuhin darah, ataupun ini bisa menaikkan kerusakan dan bisa memberikan stamina. Ini juga memberikan stamina juga. Cuman yang paling tak sarankan pakainya ini Alarox Banner, dia bisa nyembuhin darah ya, itu yang paling bagus menurut saya. Kalau untuk rune ya mungkin bisa dipakai ini ya. Ini sekarang kalian ada diskon rune, kalian kalau mau copot silahkan ya, pakai 13 gems ya. Sebelumnya adalah 325 ya, 25 diskon 50% ya, bagus itu. Nah, kalau kalian tanya untuk rune terbaik ya, menurut saya pakai 2 penambahan darah ya, seperti ini. Tak sarankan level 7 sampai level 10 ya. 2 warna hijau, yang satunya speed untuk diri sendiri. Seperti ini ya. Levelnya 7 sampai 10 sama. Bang, kalau mau tak pakai jangka lama di mana ya? Jangka lama di Cavern of Assassin pakainya yang mana? Ya di Mutate pakai rune penambahan kecepatan juga. Tadi kan pakai 2 seperti ini, hijau. Terus dikasih Mutate yang warna ini 2 biji. Nah, kalau yang satunya warna kuning tadi di Mutate pakai yang warna hijau. Nah, kita akan coba bahas untuk skill-skillnya Snylorion siput ya. Bagus, bentuknya saya suka sekali. Sedapnya itu. Kita sandingin sama monster ancestor ya, karena memang eranya dia masih anget, masih baru juga ya, harusnya speednya nggak terlalu jauh ya. Kita lihat Snylorion. Nah, ini si aduh, malah kepencet yang lain bang, malah kepencet hatchback, itu juga satu era sama dia. Langsung unlock saja pakai ini, era historia rarity M Snylorion. Nah, tanker ya, dia seperti monster siput kan. Yang di punggungnya itu bagus ya, apa ya, desainnya itu saya suka sekali. Nah, ini ya skill pertama Snylorion, dia bisa melebarkan ataupun memperbesar darahnya dia. Ini kan 51.000. Nanti kalau dia pakai skill yang pertama itu menjadi 75.000 karena dia melar sedikit. Darahnya itu semakin besar 50% ya. Dan juga memberikan efek fire proteksi untuk semua rekan tim, dan juga nyembuhin darahnya semua rekan tim sebesar 25%. Bagus gak? Bagus dong ya. Jadi fire proteksi ini berfungsi sebagai kalau dia dipukul ataupun salah satu rekan tim dia dipukul oleh elemen api, maka kerusakannya akan dikurangi 50%. Itu fire proteksi. Nah, kalau maksimum life increase ini melebarkan ataupun memperbesar, menebalkan darahnya sebesar 50% ya. Bagus, saya suka, dan dia bisa menyembuhkan darah semua rekan timnya. Ini memang tankernya mantap ya. Hanya saja dia nggak punya mega tahun, itu saja ya. Nah, kalau untuk skill kedua, dia memberikan kerusakan urutan kedua berelemen tanah untuk semua musuh. Setelah itu semua rekan timnya itu diberikan efek fire proteksi dan juga water proteksi, dimana dia menjaga kerusakan dari kerusakan yang akan datang berelemen api dan juga berelemen air. Jadi kalau salah satu rekan timnya Snylorion dipukul oleh 2 elemen itu, maka kerusakannya akan dikurangi 50%. Bagus ya, bagus ya, itu paling mantap lah itu ya. Nah, skill ketiga, dia memberikan efek increase healing, yaitu menaikkan ya. Jadi double healing sama increase healing itu beda ya. Increase itu menaikkan 50%, kalau double menaikkan 200% ya. Ini 50%. Jadi dia memberikan penyembuhan darah untuk semua rekan tim sebesar 45%. Nah, yang sebelumnya ini menyembuhkan darah semua rekan tim sebesar 30%. Karena dia punya increase healing, 30% dikurangi 50% lalu ditambahkan ya. Jadi ditambahkan 50%, 30% ditambahkan 50%-nya 30, yaitu 45% ya.
Skill ketiga ini dia menyembuhkan darah semua rekan tim sebesar 45%, kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk intinya. Skill keempat, dia memberikan efek kontrol berupa roots untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan diberikan efek drowned dan juga apa itu, kerusakan ke semua musuh berelemen water ya. Jadi ini gini, efek kontrol itu untuk satu musuh saja, yaitu roots ya. Contoh, rootsnya nanti di tengah, yang lainnya nggak terkena roots. Hanya saja kerusakan dan juga efek tortur berupa drown itu untuk semua musuh ya. Untuk contohnya seperti ini. Nah, rooted, yang lainnya nggak kena, cuman damage sama efek drownnya kena semua musuh. Kurang lebihnya seperti ini saja untuk review Snailorion ya. Tadi untuk relic dan juga rune sudah saya sarankan. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih juga yang sudah menjadi member di channel ini. Terima kasih juga yang sudah selalu hadir di live dan juga tap love ya, dan juga yang juga sudah donasi juga. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia.